Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy Edi. Oke, jadi gue itu udah 3 minggu pegang Realme 8 5G dan ini adalah review gue. Jadi Realme 8 5G ini menarik karena HP ini jadi smartphone dengan spesifikasi 5G termurah yang dikeluarin sama Realme. Selama pemakaian gue dengan HP ini gue ngerasa tuh puas banget. Mulai dari desainnya yang menurut gue masih oke banget buat HP di harga 3 jutaan. Terus juga dimensinya tuh yang gue suka sih dari HP ini. Karena selama pemakaian HP ini tuh enak banget buat digenggam. Berasa compact dan ngepas banget di tangan gue. Untuk tombol fingerprint ada di bagian samping kanan yang udah nyatu sama tombol on off. Tombol volume ada di bagian kiri. Dan buat port bagian bawahnya itu masih ada jack audio, USB Type-C, dan speaker yang masih mono. Untuk slot SIM tray-nya itu udah triple slot, 2 slot SIM card dan 1 slot buat tambahan micro SD. Buat layarnya HP ini tuh pakai spesifikasi yang udah cukup oke juga. Layar dari Realme 8 5G ini tuh udah pakai refresh rate 90Hz. Menurut gue pribadi ya, refresh rate 90Hz itu udah jadi kewajiban buat HP di harga 3 jutaan. Buat resolusinya HP ini tuh pakai 1080x2400 Full HD+. Untuk panelnya sendiri dia pakai IPS dan menggunakan ukuran layar 6,5 inch. Selama pemakaian gua buat streaming film ataupun buat multimedia, HP ini tuh menghasilkan warna yang cukup pekat. Tapi untungnya warna pekatnya ini tuh masih enak banget buat dilihat. Pekatnya itu berasa pas aja gitu. Cuma sayangnya ya, yang menurut gua cukup mengganggu itu di bagian tompel kamera depannya. Karena rasanya itu sampai sekarang masih berasa gede aja gitu si tompelnya ini. Apalagi ditambah khas panel IPS. Sisi-sisi tompel kamera depannya itu ada shadow dan sisi layarnya juga berasa ada shadow. Kalau gue pribadi sih gue nyiasatin masalah ini pakai mode dark mode. Jadinya buat shadow di kamera depan dan sisi layarnya ini jadi berasa samar-samar. Oh ya, Realme 8 5G ini tuh udah ada screen protector sama case bawaan ya. Lanjut buat performanya, Realme 8 5G ini tuh udah pakai prosesor Dimensity 700 dari MediaTek dengan arsitektur 7 nanometer. Realme 8 5G ini juga jadi pertama di Indonesia yang pakai chipset Dimensity 700. Chipset ini tuh mampu mengalahkan skor Antutu dari Redmi Note 10 Pro gue yang pakai chipset Snapdragon 732G. Untuk pemakaian gaming di PUBG Mobile, gue itu mendapatkan grafik di Smooth Ultra dan HD High. Di sini gue main menggunakan settingan Smooth Ultra ya. Selama main itu gue ngerasa enak banget. Respon layarnya juga cepet, terus buat giroskopnya juga cukup responsif. Selama main setengah jam gue dapet suhu itu di sekitar 39 derajat. Di game kedua gue main di Genshin Impact. Gue settingan defaultnya itu gue dapet di lowest. Selama main gue ngerasa agak sedikit berat. Buat ketemu musuh juga gue ngerasa banget ada frame drop. Tapi buat HP di harga 3 jutaan, menurut gue ini tuh udah cukup oke. Selama main setengah jam buat suhunya gue dapat di 41 derajat. Di game ketiga gue coba main di Mobile Legends. Buat settingannya gue dapat di grafik high dengan mode HFR yang langsung aktif. Selama main gue ngerasa enak, respon pencetannya juga enak. Selama main sih gue nggak ngerasa ada frame drop ya. Mungkin karena sinyal di rumah gue yang lagi bagus aja. Buat suhunya gue dapet di sekitaran 38 derajat. Untuk suhu panasnya itu gue ngerasain ada di bagian belakang dekat frame kameranya. Di sini gue mainnya itu nggak pakai case ya. Mungkin kalau main pakai case bisa lebih berasa nyaman lagi buat di in-game ya. Chipset Dimensity 700 ini diklaim mampu memberikan konsumsi daya yang lebih rendah. Selama pemakaian baterai 5000 mAh dari HP ini tuh bisa bertahan di 1 hari lebih. Bahkan untuk pemakaian yang intens sekalipun bisa bertahan dari pagi sampai malam. Paling minus di pengecasannya aja, karena kepala charger dari HP ini tuh bawaannya ya, itu cuma 18 watt. Gue tuh bisa ngecas dari 3-100% butuh waktu sekitar 2 jam 12 menit. Paling kalau gue lagi ngecas, biasanya itu gue tinggal tidur nih HP. Toh di HP ini tuh udah ada fitur Optimize Night Charging, jadi ya nggak bikin cepet rusak lah kalau ngecas semalaman. Untuk kameranya Realme 8 5G ini pakai setup 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. 48 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera makro dan depth sensor. Untuk kamera depannya itu pakai resolusi 16 megapiksel. Di dalam mode kameranya ada mode night, terus ada mode video, ada mode foto, portrait, 48 megapiksel dan more.
Di dalam mode more ada slow motion, time lapse, expert, panorama, text scanner, dan ultra makro. Untuk hasil foto di siang hari, hasilnya oke banget buat HP di harga 3 jutaan. Saturasi warnanya cenderung ke vivid, detailnya juga masih cukup oke lah. Hasil foto bokehnya juga masih oke banget. Blurnya itu juga kelihatan rapih lah. Untuk foto di kondisi minim cahaya, untuk hasil fotonya ya, itu juga masih kelihatan oke banget. Detailnya juga udah termasuk oke lah. Kalau foto pakai mode night mode ya, hasil fotonya itu jadi lebih vivid. Kalau pas foto night mode, tangan kita gerak dikit aja nih, hasil fotonya itu jadi goyang dan detailnya itu sedikit hilang. Jadi kalau mau foto harus bener-bener ditahan biar hasilnya jadi oke. Kalau gue pribadi, gue lebih suka mode auto ya buat foto di malam hari atau di kondisi yang minim cahaya. Lanjut buat videonya, kamera belakang Realme 8 5G ini bisa record sampai 1080p 30fps dan berikut adalah hasilnya. Dan ini buat pengetesan video kamera depannya, bisa record sampai 1080p 30fps. Berikut hasilnya. Terang banget. Oke. Realme 8 5G ini juga ada fitur Ultra Steady ya, baik di kamera depan dan kamera belakangnya. Berikut adalah hasilnya. Oke, kesimpulan gue buat Realme 8 5G ini. Menurut gue Realme 8 5G ini patut kalian pertimbangkan. Karena selain harga dan spesifikasi yang udah oke banget, Realme 8 5G ini juga jadi HP 5G yang paling murah dikeluarin Realme buat saat ini. Realme 8 5G ini juga udah punya fitur yang banyak dan oke banget. Kayak RAM expansion, OSI Vision Effect, screen recording bawaan yang bisa record sampai kualitas 1080, ada split screen juga, sama game assistant, dan yang terakhir di Realme 8 5G ini bisa pakai dua SIM card yang sama-sama itu udah pakai 5G. Tapi ada kekurangan juga sih yang gua rasain selama gua pakai handphone ini. Kayak misalnya kameranya itu nggak ada lensa ultrawide, terus pengecasannya juga udah termasuk lama ya kalau menurut gua ya. Tompel kamera depannya juga masih termasuk gede sih kalau menurut gua. Yaudah sih, paling itu aja kekurangannya menurut gua di Realme 8 5G ini. Mungkin kalian ada unek-unek atau punya kekurangan dari handphone ini, bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Oke, sekian aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari handphone dengan budget 3 jutaan tapi pengen 5G. Jangan lupa like dan subscribe video ini, dan ya, gue Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.